Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya adalah Soleha dengan NIM 1950601. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia. Teman-teman, dalam video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Praktikum Kimia Fisik 2. Nah, dalam praktikum kali ini saya akan menampilkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum kita masuk terlalu dalam, sebenarnya apa sih laju reaksi itu? Dapat dikatakan bahwa laju reaksi adalah berkurangnya suatu konsentrasi dari pereaksi yang sering kita sebut dengan reaktran dan bertambahnya suatu konsentrasi dari hasil reaksi atau yang disebut dengan produk. Jadi, laju reaksi sendiri itu sebenarnya sangat berkaitan dengan waktu, di mana apabila waktu yang diperlukan untuk bereaksi itu sangat cepat atau lumayan singkat, maka laju reaksi yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa laju reaksi ini berbanding terbalik dengan waktu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa sih sebenarnya yang mempengaruhi tentang laju reaksi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 bagian dari faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu yaitu luas permukaan bidang halus, yang kedua suhu, dan ketiga adalah konsentrasi, dan yang keempat adalah katalis. Tetapi teman-teman, sebelumnya minta maaf, dalam uji percobaan kali ini yang saya akan tampilkan dalam video ini, saya hanya akan menggunakan 2 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi dan juga pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, teman-teman, pada saat ini kita akan mulai masuk ke percobaan, yaitu menentukan pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Di sini sebelumnya saya sudah menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan percobaan. Alat dan bahannya cukup sederhana dan mudah sekali kita temui dalam lingkungan sekitar rumah kita. Yang pertama ada 2 buah gelas. Yang kedua ada vitamin C dengan merek CDR. Kemudian saya menyediakan stopwatch untuk mengatur waktu yang akan diperlukan tablet vitamin C bereaksi dalam air. Kemudian saya juga menyediakan air mineral. Sebelumnya saya sudah menyediakan tablet vitamin C yang akan digunakan dalam percobaan 2 buah gelas ini. Yang pertama dalam bentuk bongkahan atau secara utuh, dan yang kedua saya menyediakan dalam bentuk serbuk atau yang sudah saya haluskan. Nah, yang pertama langkah kerjanya, kita sudah menyiapkan 2 buah gelas. Kita isi 2 buah gelas ini dengan air mineral secukupnya. Hanya dikira-kira saja. Yang penting antara 2 buah gelas ini terisi air yang sama rata atau sama tinggi. Nah, kira-kira sudah. Langkah pertama, saya akan melakukan percobaan pada gelas pertama dengan menggunakan tablet vitamin C yang utuh atau dalam bentuk bongkahan. Dan jangan lupa ketika kita masukkan tablet vitamin C ini ke dalam gelas yang berisi air bersuhu normal ini, kita juga menekan atau memulai stopwatch untuk menghitung waktu selama tablet vitamin C ini bereaksi. 1, 2, 3. Sambil menunggu reaksinya, kita amati apa yang terjadi dalam reaksi gelas pertama ini dengan tablet vitamin C dalam keadaan utuh, dan kita melihat waktu sampai dia larut dengan sempurna dan selesai. Nih, lihat teman-teman.
Nah, setelah kita sudah menemukan waktu yang dihasilkan oleh tablet vitamin C dalam keadaan utuh dalam menentukan luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi, kita telah mendapatkan waktu yaitu 31,42 detik. Di sini saya akan sudah mencatatnya dalam tabel hasil pengamatan yang telah saya sediakan. Nah, kemudian teman-teman, pada gelas kedua, kita lanjut percobaan menggunakan tablet vitamin C yang sudah saya sediakan dalam bentuk serbuk atau yang sudah saya haluskan. Dan jangan lupa, bersamaan itu kita memasukkan serbuk ini ke dalam gelas dan memulai stopwatch. Satu, dua, tiga. Nah, dan hasilnya sudah diketahui, yaitu pada gelas kedua yang kita isi tablet vitamin C dalam bentuk serbukan atau yang sudah kita haluskan, sebesar waktunya yaitu selama 12,68 detik. Jadi, dapat disimpulkan setelah kita melakukan uji percobaan tadi dalam dua buah gelas ini, ternyata terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan vitamin ini bereaksi, di mana tablet vitamin C yang berbentuk utuh atau gompahan ini dia lebih lama bereaksi waktunya daripada tablet vitamin C yang saya reaksikan dengan air dalam bentuk serbuk atau yang sudah saya haluskan, yaitu lebih cepat. Kira-kira tadi saya sudah sebutkan bahwa tablet vitamin C yang utuh saya reaksikan itu dengan waktu sebesar 31,42 detik dan yang dalam bentuk serbuk ini hanya 12,68 detik. Kemudian lalu mungkin dalam benak teman-teman, kenapa bisa terjadi seperti ini dan kenapa hasil ini bisa menunjukkan perbedaan waktu? Nah, sedikit yang bisa saya jelaskan mengenai hal ini yaitu pada padatan yang berbentuk serbuk atau yang sudah saya haluskan itu memiliki luas permukaan bidang sentuh lebih besar jika dibandingkan dengan tablet vitamin C dalam keadaan utuh atau yang belum saya haluskan tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin luas permukaan partikelnya maka frekuensi tumbukan itu semakin tinggi. Laju reaksi berbanding lurus terhadap reaktran, dan inilah yang menyebabkan kenapa reaksi pada serbukan itu bisa berlangsung lebih cepat. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan melakukan uji percobaan yaitu yang kedua, faktor yang kedua, yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan kali ini juga cukup simpel, sederhana, dan mudah untuk ditemui, yaitu saya menyediakan pertama 3 buah gelas yang masing-masing saya sudah beri label untuk membedakan antara air yang bersuhu panas, air yang bersuhu normal, dengan air yang bersuhu dingin. Kemudian saya sudah menyiapkan tablet vitamin C, stopwatch untuk menghitung waktu, dan saya sudah menyediakan alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan dari percobaan kita kali ini. Stop. Langsung saja, di sini pertama-tama saya sudah menyiapkan 3 butir tablet vitamin C yang akan diuji coba dalam 3 buah gelas ini. Yang pertama, saya akan menuangkan air bersuhu panas ke dalam gelas pertama dengan label air yang bersuhu panas. Di sini kita hanya membutuhkan
air yang secukupnya saja, kita kira-kira. Dan dari 3 buah gelas ini saya akan memberikan air dengan tinggi dan rata yang sama. Kemudian gelas kedua saya akan mengisi dengan air yang bersuhu normal. Selanjutnya, di gelas ketiga, saya akan mengisi dengan air yang bersuhu dingin. Nah, teman-teman, di sini sudah keisi air dari 3 buah gelas ini. Selanjutnya, saya akan memasukkan 3 buah tablet vitamin C ke dalam 3 buah gelas yang berisi air dengan suhu yang berbeda-beda. Dengan memulai, jangan lupa kita bersamaan dengan memulai stopwatch untuk mengetahui waktu selama tablet vitamin C ini bereaksi. 1, 2, 3. Masing-masing dari waktu yang bereaksi kita simpan waktunya ya teman-teman. Jangan lupa kita sambil mengamati. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 waktu yang berurutan dari masing-masing 3 buah gelas yang berisi tablet vitamin C dengan air yang bersuhu berbeda. Jadi, dapat kita catat dalam hasil pengamatan. Pada gelas pertama, kita masukkan tablet vitamin C dalam keadaan utuh pada air yang bersuhu panas. Kita telah mendapatkan waktu yaitu 26,78 detik. Dan selanjutnya pada gelas yang kedua dengan air yang bersuhu normal, kita mendapatkan hasil dengan waktu tercatat 37,55 detik. Dan selanjutnya yang terakhir pada gelas ketiga berisi air yang bersuhu dingin, kita mendapatkan waktu yang lama yaitu 1 menit 4 detik. Saya sudah catat di hasil pengamatan dan saya akan menjelaskan bahwasanya di sini kita telah mengamati dari ketiga buah gelas itu adanya perbedaan waktu pada masing-masing gelas. Kemudian kita telah mendapatkan dengan kesimpulan kita dapat melihat suhu yang tinggi akan larut lebih cepat yaitu pada suhu air yang panas dibandingkan dengan suhu yang rendah di antara gelas kedua berisi air yang normal dan gelas ketiga dengan air yang bersuhu dingin. Kesimpulannya bahwa kenaikan suhu menyebabkan kenaikan atau menyebabkan meningkatnya energi kinetik. Hal ini menyebabkan partikel semakin aktif bergerak sehingga tumbukan yang terjadi itu dia akan sering terjadi dan laju reaksinya itu berlangsung dengan cepat. Maka semakin tinggi suhu yang diberikan, maka laju reaksi yang dihasilkan itu akan semakin cepat. Nah,
Itulah tadi uji percobaan yang telah saya lakukan mengenai dua faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu pengaruh laju reaksi, pengaruh luas bidang permukaan sentuh terhadap laju reaksi. Yang kedua, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Saya sudah menjelaskan kesimpulannya dari masing-masing percobaan yang telah saya coba. Dan sekian, terima kasih. Semoga dalam video kali ini, percobaan kali ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menambah ilmu bagi kita. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.